Oke, kita dengan yang kedua, Amin Rais Segum, dengan pembimbing Profesor Dr. C. Anatoto MPD, pembimbing kedua M. Suisa SPD MPD, penguji pertama Dr. A. Fenang Lampir, penguji kedua Dr. E. Rumah Lewang, penguji ketiga Dr. J. M. Tahapari. Amin Rais sudah siap untuk diuji? Oke, ketika pertanyaannya kurang jelas, Anda boleh meminta untuk mengulangi pertanyaan. Penguji pertama dipersilakan, Dr. A. Fenang Lampir, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bung Amin Rais ya? Iya Pak. Masih ingat judul penelitiannya apa? Masih Pak. Apa itu? Efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar PJOK di era COVID-19 pada siswa SMA Negeri 11 Ambon. Itu judul apa? Judul? Kualitas Pak. Judul skripsi Pak. Ya? Judul skripsi Pak. Yang saya tanya judul penelitian. Satu lagi Pak. Yang saya tanya judul penelitian. Baik, diam saja. Ini baru pion ini baru pion bro, pakai kuda. Yang saya tanya judul penelitian. Judul penelitianmu apa? Efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar PJOK di era COVID-19 pada siswa SMA Negeri 11 Ambon Pak. Itu judul apa? Judul skripsi Pak. Yang saya tanya judul penelitian. Sama Pak, judul penelitian Pak. Sama ya? Iya Pak. Kenapa kalau tidak sama? Kalau yang sama nanti kan proses penelitiannya kan berbeda Pak. Proses penelitian tetap jalan. Masa proses penelitian berbeda bagaimana? Kalau menurut saya kalau judul dan judul penelitian dan judul skripsi berbeda berarti Siapa yang tanya judul skripsi dan judul penelitian berbeda? Tidak ada yang bilang berbeda. Tadi kau sudah bilang sama. Jadi saya tanya kalau berbeda bagaimana? kalau menurut saya berbeda, kalau berbeda berarti tidak sejalan Pak. Ya kalau berbeda pasti tidak sejalan lah. Mana berbeda mana ada yang sejalan. Kalau berbeda kenapa? Kalau berbeda dia tidak sinkron, artinya judul penelitian dia akan mengarah ke yang lain, sedangkan diskusi mengarah pada yang lain. Ya nggak jadi-jadi ya. Iya Pak. Itu aja kok susah gitu. Kalau Anda meneliti lain, skripsimu nggak jadi-jadi, juga nggak bisa berdiri di situ, nggak bisa duduk di situ kan? Mengapa efektivitas? Iya Pak. Saya sudah 2 menit. Dikarenakan efektivitas itu kan sebuah proses atau sebuah kegiatan yang kemudian dia mengarah pada pendidikan Pak. Ngawur itu. Efektivitas apa itu? Efektivitas itu Itu judul loh, judul besar topik yang nggak tahu, harus tahu. Apa itu efektivitas? ya, jadi efektivitas pada kata dasarnya itu efektif. Efektif itu merupakan salah satu capaian atau ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi. Ukuran keberhasilan itu menurut siapa?
Oke, lewat. Pokoknya saya punya waktu. Yang berikut, apa menurut Anda daring itu lebih efektif? Jadi menurut saya daring ini dia merupakan salah satu solusi, Pak. Artinya saat dunia sedang dihadapkan dengan bencana COVID-19 dan kemudian tidak memungkinkan untuk siswa bertatap muka langsung dengan guru di sekolah, maka daring ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk pembelajaran tetap berlangsung. Ya, kok sudah jawab. Sebagai salah satu solusi, terus efektivitasnya di mana? Kau sendiri menjawab itu. Kondisi ini ya di-trigger dengan COVID-19, artinya sebagai salah satu alternatif. Terus efektivitasnya di mana? Ya, Pak, jadi efektivitas kan tadi sesuai dengan teori SANI 2015 itu kan dia menjelaskan bahwa efektivitas itu merupakan ukuran keberhasilan sebuah proses. Ya harusnya jangan meneliti efektivitasnya. Untuk apa teliti efektivitasnya? Jelas-jelas kondisi ini kondisi darurat. Efektif maupun tidak efektif wajib dilakukan. Wajib dilakukan pun termorak-marik. Apakah nanti bisa mencapai sasaran atau tidak, ada fasilitas atau tidak, internetnya mendukung atau tidak. Terus dari mana datang efektifnya? Orang mau mencobanya saya sudah babak belur. Nah, dari mana lihat efektifnya? Anda sendiri menjelaskan di kesimpulan di sini bahwa apa itu? Sangat efektif. Tetapi Anda juga menulis di sini bahwa tidak ada penilaian dari guru. Kalau tidak ada penilaian, bagaimana dikatakan efektif dalam sebuah proses? Kenapa tidak yang kau jawab tadi itu saja yang kau teliti? Konsultasi dengan kau pembimbing lagi karena saya tidak tahu, saya menguji di anu tidak. Waktu saya habis itu. Lebih dari cukup bocor. Soalnya saya tidak bisa mengikuti amanat dari rekan-rekan itu karena tidak ada bukti otentik. Saya sudah 5 menit. Bukannya yang pegang Saya suruh mau balik ke sana. Saya tidak valid. Yang berikut terakhir, karena saya tidak diingatkan. Terakhir ini saya bingung. Apakah memang sistematika penulisan kita seperti ini? Yang saya takut ini jadi plagiat. Maka sekaligus juga menjadi masukan kepada pimpinan supaya kalau bisa sebelum ujian itu uji plagiat dulu. Kita sudah punya Turnitin. Ada rekomendasi dulu baru ujian. Karena nanti setelah ini akan masuk ke artikel-artikel yang kita siapkan juga. Jangan sampai tabrakan ketika mau ini sudah tidak bisa. Karena orang sekarang rata-rata rame-rame menulis tentang COVID dan jenisnya. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena saya dibatasi, tapi itu masukan buat pimpinan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fernando Arvin. Penguji kedua, Dr. Herma Lewan, silakan.
like artinya ketua jurusan berselancar di Gunung Malewa. Iya, betul. Oke, Amin Rais. Sebagaimana pertanyaan saya waktu di seminar hasil, saya menanyakan kembali di sini tentang efektivitas pembelajaran daring. Ada apa sehingga Anda melihat efektivitas? Masalahnya di mana? Ya, Ibu, saya menjawab pertanyaan Ibu. Jadi di sini saya melihat apakah pembelajaran daring di SMA Negeri 11 Ambon itu berjalan efektif atau tidak, karena berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan, artinya berdiskusi dengan beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 11 Ambon, itu ada beberapa siswa yang kemudian dia mengalami hambatan saat proses pembelajaran daring. Artinya ada hambatan-hambatan jaringan internet, kemudian penggunaan aplikasi sendiri, penyesuaian terhadap proses pembelajaran daring. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya waktu di hasil itu, penelitian ini penelitian kualitatif kan, yang saya sarankan untuk evaluasi pembelajaran daring. Tetapi Anda masih tetap dengan penelitian kualitatif murni. Pertanyaan saya adalah, ini kualitatif berdasarkan apa? Ada studi kasus, ada etnografi, ada etnomenografi, dan seterusnya. Nah, kalau memang Anda tidak mengikuti saran saya di seminar hasil untuk bawa ke evaluasi, karena kalau kita berbicara tentang berdasarkan hasil observasi itu pembelajarannya kurang efektif, ada yang gangguan segala macam dari jaringan dan seterusnya. Nah, itu masuk di dalam evaluasi. Sebagaimana saran saya waktu di seminar hasil. Nah, dikembalikan kan ke pembimbing dan Anda masih tetap dengan yang sama. Dan hasil di dalam ini juga mengarah ke evaluasi. Tinggal memperdalam. Kalau cerita semua di dalam ini evaluasi. Sebagaimana yang di seminar hasil saya arahkan untuk evaluasi. Begitu. Nah, kalau memang mau tetap dengan ini, Anda masuk di yang mana dari kualitatif? Silakan, Nyong. Etnografi, fenomenologi, Jadi grounded. Oke, silakan. saya menjawab. Jadi penelitian saya dia langsung mengarah pada fenomenologi. Artinya terjadi fenomena. Artinya ada fenomena yang kemudian terjadi. Itu fenomena COVID-19 yang melanda di semua sektor, baik itu sektor pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi saya mengambil fenomenologi. Oke, terima kasih. Tetapi berdasarkan penjelasan latar belakang yang tadi Anda ungkapkan itu kasus bahwa jaringan seperti ini ada siswa tidak aktif dan seterusnya. Itu kasus yang terjadi. Jadi ini masuk di kasus atau masuk di evaluasi atau fenomenologi. Dengan demikian, walaupun Anda sudah seminar hasil dan tidak merubah apapun di sini sebagaimana di hasil, di ujian ini juga kan saya sudah ingatkan di hasil bahwa saya akan mengikuti Anda sampai dengan ujian. Dan kalau memang ini tidak dirubah, saya tidak tanda tangan. Dengan demikian Anda harus fokus fenomenologi atau studi kasus atau evaluasi, dan di dalam latar belakang itu harus jelas. Kemudian bab 3 juga harus disesuaikan. Waktu saya kurang 1 menit. Oke, amin. Kemudian yang berikut di pengambilan data itu ada terstruktur, ada partisipasi, ada kelompok. Bisa cerita sedikit? Ini saya mau uji kompres saja. Silakan. Di observasi pengambilan data itu tuh kan ada terstruktur, ada partisipan, ada kelompok.
Jadi saya menjawab. Jadi untuk observasi yang saya lakukan itu kan dia langsung pada proses yang berjalan. Artinya saya langsung turun ke lapangan, kemudian saya lihat kondisi yang sedang terjadi, yang sedang berjalan. Itu yang mana yang partisipannya? Kalau observasi kelompok seperti apa? Ada di dalam Anda punya penulisan, saya hanya menanya. Penguji ketiga dipersilakan Pak Hafaris. Ya baik, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penguji 1, penguji 2, maka saya punya 4 pertanyaan sudah. Angkat selesainya 1 menit. Ya, yang demikian bahwa cuma Kapolda kan ada Pak Kibita Kuala betul kemarin dengan minta kan sudah surat. artinya fakta empirisnya kayak apa? Jadi fakta itu dia sesuai dengan proses pengamatan saya di lapangan, Pak. Jadi ketika saya melakukan diskusi langsung dengan siswa-siswa yang pada saat itu dia berada pada sekitar rumah saya, di situ saya melakukan beberapa masalah yang saya ambil dari kendala siswa-siswa tersebut, dan juga saya sempat berkomunikasi langsung dengan guru mata pelajaran. Kemudian saya menanya terkait dengan masalah tersebut. Itu fakta empiris saya. Ada kendala apa antara siswa dengan guru yang ada diskusi? Kendala yang saya temukan itu dia hampir sama, karena permasalahan jaringan internet dan juga proses adaptasi dengan aplikasi yang digunakan. Jadi karena COVID-19 ini dia baru dan pembelajaran daring di kota Ambon juga dia baru diterapkan, maka di situ kan terjadi permasalahan. Karena siswa dan guru juga butuh penyesuaian. Itu yang saya maksudkan kemarin dari diskusi latar belakang itu. Nah, itu baru toh. Kalau kemarin saya tangkap, nanti di sini baru 1, 2, 3 orang baru tangkap. Itu yang dibilang memang dari awal Bu memang suka kurang, tapi kan masih sisa banyak. Makanya saya bilang pokok permasalahannya apa, intinya apa yang mau bahas. Nah, pembelajaran kan, jangan COVID-nya dari internasional sampai ke nasional yang dibahas. Jangan gitu. Itu saja kira-kira yang jadi inti saya yang Nyong bisa tangkap, sehingga nanti di asumsi dasar itu dikasih cocok. Jadi latar belakang itu semua itu dikasih cocok sehingga orang bacanya enak gitu. Sebenarnya bagus. Yang saya ulang lagi soal apa yang tadi sampaikan oleh penguji 1. Hasil penelitian ini yang didapat itu apa? Jadi hasil penelitian yang saya temukan yaitu ada 3 aspek yang kemudian menjadi indikator. Yang pertama efektivitas pembelajaran, yang kedua aplikasi yang digunakan, dan yang ketiga kemudahan dan juga kenalan. Bisa cerita sedikit tentang 3 indikator itu? Ya, jadi pada efektivitas pembelajaran dalam pembelajaran edukasi secara daring ini dia menemukan beberapa hal, yaitu siswa dan guru tetap menjalankan interaksi proses belajar walaupun itu dari rumah. Namun pada proses pembelajaran pembelajaran antar siswa dan guru itu dia sedikit mengalami kendala. Intinya karena tadi proses penyesuaian, maka guru perlu menyiapkan persiapan dan siswa juga perlu ditekankan mengenai persoalan kehadiran, manajemen waktu, harus hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Itu indikator daripada efektivitas pembelajaran. Sedangkan pada aplikasi yang digunakan di sini saya temukan yaitu aplikasi WhatsApp, via WhatsApp group, kemudian aplikasi Google Classroom untuk penyampaian materi, dan aplikasi Zoom. Tapi aplikasi Zoom hanya digunakan oleh wali kelas saat melakukan interaksi langsung di webinar. Dan kemudahan dan kendala itu ada
beberapa kemudahan yang ditemukan, yaitu dapat membantu menjangkau proses pembelajaran. Antara lain yaitu Pak. Kemudian untuk kendala sendiri dia lebih menuntut pada permasalahan jaringan internet dan penyesuaian aplikasi. Oke, baik. Nah, itu yang harusnya ada bakal juga itu harus dipastikan. Intinya di situ posisinya ke COVID-nya, bukan. COVID itu dia cuma sebagai ini. Oke, baik. Yang paling terakhir adalah saya tertarik dengan moto. Baca dulu motonya, baru kira-kira akan bagaimana. Ya Pak, saya langsung saja. Jadi moto saya yaitu sebuah perubahan kecil yang membuat perbedaan besar. Di sini saya dari semester 1 itu saya membaca buku yang berjudul Genstik, sebuah perubahan kecil yang membuat perbedaan besar. Misalnya Antonio Robbins. Di situ buku itu dia banyak menjelaskan persoalan motivasi, persoalan perubahan yang kemudian harus kita periksa sebagai individu, karena di buku itu juga menjelaskan bahwa apabila kita ingin melakukan hal yang besar, maka kita harus melakukan hal yang kecil dulu. Buku itu saya dapat dari Pak. Buku ada di sini. Buku saya sudah dijual. Oke, baik. Terima kasih pimpinan. Saya apa aja? Sudah. Oke, terima kasih Pak Bari. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke pembimbing kedua, Ibu Soisa, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Pimpinan. Amin. Nanti Anda perhatikan masukan dari penguji pertama terkait dengan Anda punya kesimpulan yang sedikit agak rancu. Ya. Kemarin saya juga tidak ikut sidang hasil. Kemudian terkait dengan Anda punya jenis penelitian itu seharusnya Anda sudah memahami sejak awal. Anda itu punya penelitian itu adalah deskriptif, kualitatifnya itu deskripsi. Anda mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pembelajaran daring yang dilakukan itu. Tidak mampu untuk mengemukakannya. Jadi nanti tolong kalau memang lihat kembali, kalau memang belum dijelaskan di situ, Anda ini penelitiannya yang satu. Makanya Anda punya kualitatifnya itu ambil yang deskriptif, supaya Anda mendeskripsikan bagaimana pembelajaran daring itu yang terjadi di dalam penjas itu. Cuma hanya tadi yang mengarahkan apa yang disampaikan oleh penguji pertama. Lalu apa yang disampaikan juga oleh penguji tidak, tolong nanti diperhatikan, karena dari seminar itu sudah dibilang lepas itu COVID yang banyak itu. Dan bikin orang bingung deh. Mau saja apa yang dilakukan, yang dicari apa pengalaman. Kalau nanti ekspresi dia memiliki pengalaman itu sih apa. Jadi kalau perhatikan itu, kalau lihat apa yang masih kurang di dalam catatan para penguji, tolong lihat sekali. Terima kasih atas segala masukan untuk merubah, bahkan melengkapi tulisan dari kami. Pak, bagi para penguji sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih, dan waktu saya kembalikan untuk itu. Oke, terima kasih Ibu Soisa. Pembimbing utama Prof. Anototo Tidi. Oke, terima kasih. Amin, Anda sudah boleh selesai dengan ujian. Anda boleh meninggalkan ruang ujian dan memanggil Musa Dolhamau